Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 1 ayat 35-42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya Guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Dalam bacaan Injil hari Rabu pekan kedua Natal ini Yohanes bab 1 ayat 35-42, kita mendengar kelanjutan kisah panggilan para murid Yesus dalam Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis berjalan bersama para muridnya. Ketika mereka melihat Yesus lewat di depan mereka, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Yohanes sudah membaptis Yesus di Sungai Yordan dan berani menyebut Yesus sebagai Anak Domba Allah di hadapan para muridnya. Yohanes mengatakan demikian berkaitan langsung dengan tugas perutusan Yesus di dunia ini, yakni bahwa Ia datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus yang tercurah, laksana anak domba Paskah yang disembelih, saat peristiwa komunikasi bangsa Israel dari perpisahan di Mesir, Keluaran bab 12. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah kita, yang sudah disembelih, 1 Korintus bab 5 ayat 7. Para murid Yohanes Pembaptis percaya kepada kata Yohanes Pembaptis sang maestro mereka. Mereka yaitu Andreas dan Yohanes berani meninggalkannya dan mengikuti Yesus dari dekat. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Mereka menjawab Yesus, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dialog sederhana dibangun oleh Yesus bersama Andreas dan Yohanes. Pada saat itu mereka melihat tempat tinggal Yesus dan mereka pun tinggal bersama-sama dengannya. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus bukanlah menjadi milik pribadi. Andreas dan Yohanes menjadi misionaris yang mewartakan pengalaman kebersamaan mereka dengan Yesus Kristus, Sang Mesias kepada sesama saudara yang lain. Andreas misalnya, bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawa Simon kepada Yesus. Simon memperoleh hidup baru, sebab namanya berubah menjadi Kefas, artinya Petrus. Bacaan Injil hari ini membantu kita untuk bernostalgia tentang pengalaman akan Yesus Kristus yang kita imani selama masa Natal ini. Kita mengenang dan bersyukur kepada Tuhan,
karena Ia membuka mata iman kita untuk mengenal wajah-Nya yang kudus dan mengimaninya, melalui kedua orang tua dan orang-orang tertentu, yang memperkenalkannya kepada kita. Kita pun diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan karena sudah tinggal bersama Tuhan di dalam satu wadah, yaitu gereja. Kita bersyukur karena dipanggil menjadi misionaris yang membawa sesama kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. Misionaris sejati yang memperkenalkan Yesus Kristus dengan hidup sebagai pengikut-Nya yang tulus dan setia. Dalam masa Natal ini, marilah kita belajar menjadi misionaris yang baik untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berkata, "Kami telah melihat Mesias." Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kami. Bantulah kami semua agar dapat mengorbankan waktu, bakat dan kemampuan kami untuk kebaikan sesama kami, terutama mereka yang lemah dan miskin. Dengan demikian mereka menjadi kuat dan kaya karena kasih-Mu yang boleh kami bagikan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.